Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke pembacaan tarot aku kali ini. So, di lapangan terbuka ini, di situasi terbuka ini, kita akan membacakan, ya, aku akan membacakan kalian mengenai what you need to know about your parents. Apa yang perlu kalian ketahui tentang orang tua kalian. Jadi, mungkin ini akan memberikan suatu kejelasan mengenai keadaan orang tua kalian ataupun apa yang mereka harapkan sebenarnya atau kenapa mereka bersikap seperti ini kepada kalian. Seperti itu. And then let's go. Jadi akan ada 3 pilihan, ada 3 pile. Pile pertama, aku akan pakai deck yang ini. Jadi ini deck kucing, Dreaming Cat Tarot. Ya, deck kucing. Oke. Kemudian pile kedua aku akan pakai Monsoon, deck Monsoon Tarot. Ya. Kemudian pile ketiga aku akan pakai A Totally Unofficial Adventure Time Tarot. Ya. Okay, so let's get into it. Gini ya, kelihatan nggak? Oke. Jadi oke. Ini aja. Ini file pertama, ini file kedua, ini file ketiga. Ya, kalian boleh pilih salah satu file. Ya, file pertama, file kedua, dan juga file ketiga. Oke, so mari kita ke file 1. File 1 yang milih Dreaming Cat Tarot. Oke. So, pertama-tama tentang bagaimana situasi kalian dengan orang tua kalian saat ini. Kemudian kita akan melihat apa yang kalian perlu tahu mengenai orang tua kalian. Dan yang ketiga adalah advice untuk situasi ini, saran untuk situasi ini. Bagaimana situasi file 1 dengan orang tua file 1, bagaimana situasi file 1 dengan orang tua file 1. Di sini ada Nine of Cups. And then bottom of the deck-nya itu ada Ten of Swords. Situasi kalian sekarang itu sebenarnya cukup baik ya. Mungkin orang tua kalian baru saja bercerai. Ya, bercerainya mungkin sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, ataupun kayak baru 6 bulan yang lalu, seperti itu. Tetapi situasinya itu sudah membaik gitu. Intinya kayak yang awalnya itu seperti tidak terima, kayak berat secara mental, berat secara emosional gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu tuh menjadi suatu hal yang kalian syukuri gitu. Jadi kayak apapun situasi aku dengan orang tua aku saat ini, ya aku bersyukur karena mereka masih utuh, seperti itu. Kemudian
Oke, kita lihat kan ini kartunya ya. Kemudian seperti kayak di sini itu mungkin tentang keuangan, orang tua kalian bangkrut seperti itu ya. Ada kebangkrutan ataupun keluar dari suatu pekerjaan. Tetapi di situ itu kayak ada hal yang membaik gitu. Keuangan kalian membaik. Kemudian ya situasinya membaik gitu. Terus ada juga yang mana karena kematian salah satu dari anggota orang tua kalian, file 1, entah kenapa aku ngerasanya kayak ada satu hal yang bersyukur gitu. Mungkin orang tua kalian yang meninggal ini mungkin dia abusive, mungkin dia suka mukul kamu, suka berkata-kata kasar, suka maksa kamu ini itu dan lain sebagainya. Jadi ada rasa bersyukur kalau ayah atau ibu aku meninggal gitu. Situasinya seperti itu. Kemudian di sini kayak ada orang tua yang sakit juga, terus kalian berharap supaya kesembuhan dia, supaya dia nggak cepat meninggalkan kalian, seperti itu. Oke, kita akan langsung ke apa yang perlu kalian tahu tentang orang tua kalian. Dari ayah terlebih dahulu, apa yang perlu file 1 ketahui tentang ayah file 1 semesta? Apa yang perlu file 1 ketahui tentang ayah file 1? Let's see. Apa yang perlu file 1 ketahui tentang ayahnya file 1? Ada Ace of Pentacles. And then bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles. Ini tentang Pentacles, tentang keuangan. Yang perlu kalian tahu adalah ayah kalian itu adalah seseorang yang cukup bagus dalam menginvestasikan keuangan. Dia cukup bagus dalam mengatur keuangan. Dia adalah seseorang yang ketika dia mendapatkan uang, entah itu sedikit, entah itu banyak, dia akan menabung. Jadi dia itu ngirit banget gitu orangnya. Saking ngiritnya, dia itu punya banyak tabungan gitu. Saking ngiritnya, dia itu punya banyak tabungan. Terus apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian di sini juga, dia itu di dalam pekerjaan dia ya, walaupun dia belum dapat promosi ataupun dia tersisih dari teman-temannya, di sini ada perasaan di mana dia sangat sabar. Dia seperti kayak mungkin ini belum kesempatan, mungkin ini belum rezeki. Dia adalah orang yang sangat sabar gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak menggunakan kemampuan dia, menggunakan apa yang dia ketahui untuk menjatuhkan orang lain. Tapi dia adalah tipe orang yang cukup sadar akan pentingnya kejujuran, cukup sadar akan pentingnya rezeki. Intinya gini, dia menyerahkan semua kepada Yang Maha Kuasa juga, tapi dia juga berusaha sebaik mungkin. Dia adalah seorang yang cukup rajin belajar, ya. Rajin belajar di sini tuh artinya kayak karena orang yang sabar itu tadi ya, dia belajar juga dari kesalahan. Ya, dia belajar dari kesalahan. Kemudian karena ini Pentacles ya, Pentacles itu menandakan cukup stabil ataupun secure dalam hal keuangan, dalam hal practicality. Kayak misalnya nih pekerjaan rumah, dia cukup ringan tangan,
membantu istrinya, membantu ibu kamu seperti itu. Kemudian ini ada sesuatu hal yang dia inginkan, intinya mungkin ada posisi yang sedang dia lamar atau ada suatu kenaikan jabatan atau usaha, investment usaha ya, usaha yang ingin dia bangun seperti itu. Jadi dia itu sedang merencanakan saat ini, tapi mungkin belum mencapai apa ya, kayak kesuksesan gitu, tapi dia berusaha gitu. Jadi kayak dia berusaha uh, seperti kayak dia menunggu waktu yang tepat untuk memulai usahanya itu gitu. Tapi dia udah memikirkan nanti kalau aku usaha ini aku akan gini 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 dan gini gitu. Tapi memikirkannya itu bukan dia nggak action sama sekali karena ini Pentacles. Jadi dia itu mungkin kayak menulisnya, kemudian dia nabung dikit-dikit, kemudian dia tanya orang, dia mengumpulkan informasi seperti itu. Um, ya, dia adalah seseorang yang praktikal dan juga membumi. Dia adalah seorang yang membumi. Dia itu tipe orang yang sebenarnya dia cuma punya sedikit gitu. Jadi mungkin cukup untuk keluarganya, cukup untuk dirinya sendiri. Tapi dia itu berusaha untuk memberi juga gitu. Walaupun cuma sedikit, dia berusaha untuk memberi. Dia berusaha untuk bersedekah gitu. Um, ini tentang kelelahan. Kadang sebenarnya gini, ada juga orang yang kalau misalnya bekerja dan lain sebagainya itu kan pasti ada kelelahan ya, ada rasa bosan juga gitu kan. Uh, Walaupun pekerjaan yang ayah kalian lakukan saat ini itu membosankan ataupun istilahnya berulang gitu ya, tapi kelihatannya dia itu adalah orang yang cukup bisa berdedikasi terhadap pekerjaan dia gitu. Dia tetap melakukan yang terbaik gitu, walaupun seperti kayak gajinya nggak naik. Dan ini ada juga dia itu menginginkan gajinya dia naik ya. Jadi dia sedang mengajukan proposal kepada atasan gitu. Dia sedang mengajukan proposal kepada atasan. Di sini aku juga melihat ada beberapa yang ayahnya seorang pengusaha yang memang udah pengusaha gitu. Dia tipe orang yang suka mantengin pengeluaran, pemasukan. Dia sangat teliti. Terus ya dia sangat teliti, dia juga adil kepada karyawannya. Kemudian apalagi? Ya aku tunjukin kartunya seperti ini ya. New beginning dengan assessment. Ya, sepertinya dalam waktu dekat ini ataupun 1 tahun lagi ya, 1 tahun lagi gitu, si bos itu akan melihat pekerjaan dia gitu. Jadi dia mungkin akan mendapatkan promosi, gitu. Ya karena dia memang sudah lama bekerja di perusahaan itu gitu kan. Terus pekerjaannya juga konsisten seperti itu. Kita doakan ya teman-teman. Oke, okay. So bentar, adzan dulu ya. Oh, oke, okay. You're back. Sekarang untuk file 1, mari kita lihat apa yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian, your mom. Mommy, apa yang kalian perlu tahu tentang ibu kalian?
Let's see. Apa yang perlu kalian ketahui tentang your mom? Apa yang perlu kalian ketahui tentang ibu kalian? Let's go. Di sini ada Queen of Wands dan juga ada Queen of Pentacles. Oh my god. Jadi, apa yang perlu kalian ketahui tentang ibu kalian? Ibu kalian itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya maupun yang bertanggung jawab terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Dia itu intinya gini, walaupun dia galak, dia tuh kadang galak, dia tuh kadang istilahnya keras ya. Tapi di sini tuh ya untuk yang terbaik gitu, untuk terbaik buat suaminya, terbaik untuk anak-anaknya, terbaik untuk masa depan seperti itu. Kalau di luar ya orang ibu kalian ini kalau dia di luar dia itu dikenal sebagai seorang yang sangat ramah, seorang yang sangat berjiwa muda, bersemangat, energetik gitu. Tapi kalau di rumah kalian akan mengenal ibu yang seperti mengurus semuanya, semuanya udah rapi dan lain sebagainya. Uh, Kemudian apa yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian? Ibu kalian itu dulu waktu masa mudanya dia itu banyak yang suka, banyak yang kayak banyak banget yang suka gitu loh, banyak sweeters, banyak pelamar. Terus ini ya, aku lihatkan ke kalian kartu-kartunya. Wait. Oh, the Queen of Wands. Yeah, the Queen of Wands. And then the Queen of Pentacles. Kemudian ibu kalian ini adalah orang yang sangat percaya diri, orang yang menjadi contoh. Jadi kalau ibu kalian sekarang itu bekerja ya, bagi file satu yang ibunya tuh bekerja, di dalam pekerjaan itu dia itu adalah contoh bagi ataupun tauladan yang baik gitu bagi orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Dia adalah seorang yang sangat mandiri, ya bisa mencari uang sendiri, iya, kemudian intinya multitasking banget dan dia tahu bagaimana cara menempatkan diri. Jadi cara menempatkan diri dia di luar seperti apa, cara menempatkan diri dia di rumah seperti apa. The Queen, dia adalah seorang queen. Queen itu tentang seseorang yang sangat stabil, ya, energi feminin yang stabil, bukan seseorang yang kayak belum dewasa ataupun kekanakan. Intinya dia adalah seorang yang cukup bisa diandalkan gitu di luar rumah maupun di dalam rumah. Kemudian di sini dia adalah orang yang sangat peduli. Jadi orang-orang itu menilai dia itu orang yang sangat peduli. Dan pun di rumah dia itu dinilai orang yang sangat peduli. Mungkin kalian akan melihat ibu kalian itu uh, seperti apa ya? Tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali. Kayak kuat banget gitu. Tapi emang sebenarnya sekuat itu gitu. Jadi bukan karena dia ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, enggak, tapi emang dia sekuat itu gitu. Wow. Jadi di dalam pekerjaan dia maupun di rumah dia mungkin tidak pernah mengeluh ataupun dia mungkin tidak pernah bercerita kepada kalian tentang bagaimana beratnya hidup ataupun uh, kayak ya seperti itulah gitu. Dia adalah seseorang yang benar-benar kuat. Kemudian
Ya, dia itu tipe dia itu ketika ada di lingkungan pertemanan dia nih ya, dia adalah seseorang yang paling banyak dimintai saran, seseorang yang paling banyak didengarkan pendapatnya, karena dia adalah orang yang bijak gitu. Jadi dia bukan hanya Queen of Wands, tapi dia juga Queen of Pentacles. Jadi Wands itu adalah fire. Jadi fire sign itu adalah seseorang yang cukup pemberani, ya, cukup pemberani. It's like a fiery, cukup percaya diri gitu. And then the Queen of Pentacles itu adalah seorang yang cukup praktikal, seseorang yang realistis, praktikal, kemudian seseorang yang tidak membumi gitu. Intinya seseorang yang membumi, tidak ke mana dreamy ataupun mimpi dan lain sebagainya. Jadi dua kombinasi ini gitu ya ada di ibu kalian. Jadi dia adalah seseorang yang bukan hanya bermimpi tetapi just a mimpi, tapi dia itu benar-benar melakukannya. Nah, apabila ibu kalian adalah seorang pengusaha di sini, dia melakukan usaha dia dengan sangat baik dan orang-orang percaya sama dia. Karena dia adalah orang yang jujur, dia juga orang yang ramah, dia bukan orang yang tipe yang ngejudge gitu. Jadi di sini adalah tentang kedewasaan ya. Aku melihat dulu mungkin sebelum ini ibu kalian itu pernah quit the job. Jadi kayak keluar dari suatu pekerjaan, mungkin dia dulunya karyawan atau apapun itu, kemudian dia membangun suatu perusahaan ataupun membangun usahanya sendiri dan usahanya itu sukses. Hal ini karena dia adalah tipe orang yang tidak pantang menyerah gitu. Jadi dia bukan orang yang pantang menyerah, dia bukan orang yang uh, gampang apa ya terpengaruh oleh kata-kata orang begitu aja, bukan. Dia malah tipe orang yang mempengaruhi gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang gampang terpengaruh, tapi dia adalah tipe orang yang lebih kayak mempengaruhi gitu. So kita akan lihat terakhir dua-dua in the timer. Mungkin itu signifikan buat kalian, angka 2 mungkin signifikan. Oke, kita akan lihat advice untuk hubungan kalian dengan orang tua kalian di sini. Apa advice untuk pile 1 semesta? What advice you can give for pile 1 semesta? What advice you can give for pile 1? Let's go. Untuk hubungan anak dan orang tua. Di sini ada the star dan juga ada 10 of cups. Oh my goodness. Jadi advice-nya cukup simple ya. Advice-nya adalah kamu sudah sangat beruntung memiliki mereka. Kamu sangat beruntung memiliki keluarga seperti mereka, memiliki orang tua seperti mereka, dan kamu lahir dari rahim ibumu dan kamu adalah anak dari orang tua kalian gitu. Kamu adalah anak dari orang tua kalian, orang tua kamu. Jadi advice-nya itu adalah tentang bersyukur, tentang mensyukuri bahwa mereka masih lengkap. Kalau ini yang masih lengkap ya, terus mensyukuri karena kalian itu dilahirkan dari mereka, intinya gitu. Jadi apa kayak ya kita perlihatkan di sini kartunya. Ini the star, dan bisa lihat. Kemudian ini adalah 10 of Pentacles. Bersyukur. Jadi oke, so itu tadi untuk pile 1. Pile 1. Thank you for watching. Kemudian kita akan ke pile 2. Pile 2, 444 on the timer. Jadi mungkin 444 itu signifikan buat kalian. Untuk pile 2, mari kita lihat bagaimana situasi
hubungan kalian dengan orang tua kalian saat ini? Bagaimana situasi hubungan orang tua dengan anak untuk file 2? Bagaimana situasi hubungan file 2 dengan orang tuanya saat ini? Kemudian yang kedua, kita akan lihat apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian, kemudian apa yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian, kemudian advice untuk hubungan kalian dengan orang tua kalian. Kita akan lihat situasi kalian dengan hubungan dengan orang tua kalian. Di sini ada the devil, and then king of earth. Jadi di sini aku melihat adalah suatu situasi di mana ada situasi di mana kalian terikat satu sama lain cuman karena uang, ataupun kalian terikat satu sama lain hanya karena dia masih memberikanku uang. Jadi ketika dia tidak memberikanku lagi uang, maka hubungan ini berakhir. Kemudian ada situasi juga di mana ini situasinya aku melihatnya cukup gelap, ya, cukup gelap. Tapi di sini itu ada suatu kebijaksanaan. Jadi di masa yang kelam saat ini, mungkin di dalam hal keuangan juga, di masa yang kelam saat ini, di masa yang sulit, kemudian kita nggak tahu kapan berakhirnya seperti itu ya, kesulitan ini ataupun hubungan kalian yang mungkin buruk seperti itu, kapan akan berakhirnya. Tapi di sini ada suatu kestabilan ataupun keamanan karena ada bantuan. Jadi ada beberapa orang yang memiliki ayah angkat ataupun seseorang laki-laki yang mana ini figur cowok gitu, yang hadir di dalam kehidupan kalian, yang mana figur cowok ini itu memberikan materi gitu. Jadi istilahnya tentang material. Mungkin gini, oke lah, ayah aku mungkin peselingkuh gitu, orangnya suka selingkuh. Ini permisalan ya, bisa jadi memang seperti ini situasi kalian saat ini gitu. Oke, ayah aku memang tukang selingkuh gitu, tukang mabok gitu. Ada yang kayak gitu juga. Tapi dia adalah ayah aku, dia adalah orang tua aku gitu. Oke, ibu aku seperti ini, tapi dia adalah ibu aku gitu. Ada dua yang peselingkuh tadi itu, oke, ayah aku cheating, tapi uang dia banyak. Jadi ya udah, kita pegang aja uang dia, materi dia. Ya mau dia selingkuh, mau dia kayak manapun, ya udah terserah gitu. Yang penting uangnya ada gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian di sini juga tentang the devil itu adalah tentang sesuatu hal yang tidak ada batasnya, jadi tak terbatas. The devil itu juga tentang shadow, sesuatu hal yang menyelimuti hubungan kalian dengan hubungan orang tua kalian. Itu adalah bukan the devil is syaiton nirojim gitu ya, bukan ya, tapi lebih kepada ada sesuatu hal yang tidak dikatakan, tetapi sesuatu hal yang daripada dikatakan akan menjadi konflik, ataupun daripada jujur face to face ngobrol
gimana cara menyelesaikan dan lain sebagainya, nggak akan selesai-selesai. Ya udah disimpan aja. Maksudnya disimpan tuh kayak ya udah gitu, biarin gitu. Terus di sini juga hubungan manusia dengan kucing, karena di sini the king di Moonstone Tarotnya itu the king of earth-nya di sini kita lihat anggur. Kemudian kita juga di sini lihat ada kucing, ya kucingnya tuh banyak banget. Terus laki-laki ini tuh seperti dia menggunakan kalung emas, dia menggunakan jubah abundance gitu ya, jubah kebesaran gitu. Kemudian di sini bawahnya kita lihat ada buku-buku gitu ya. Kemudian ada kucing. Ini adalah seseorang yang cukup sabar, penyayang. Ya cukup sabar, penyayang. Kemudian uangnya tuh banyak. Uangnya nih banyak loh. Dia ya uangnya cukup banyak sekali loh ini. Karena King of Earth gitu. Tapi ada the devil di sini. Oke, aku lihat di sini mungkin tentang korupsi ya. Mungkin ada beberapa orang yang ketahuan korupsi orang tuanya gitu. Jadi ataupun kalian tahu bahwa orang tua kalian itu korupsi gitu. Orang tua kalian nggak jujur, ataupun dia bekerja tapi tidak jujur, dan kalian makan dari uang hasil korupsi itu. Oke, kita akan lihat apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian. Oke, lihat untuk file 2, apa yang perlu file 2 tahu tentang ayah dari file 2. Apa yang perlu file 2 tahu tentang ayah dari file 2 semesta? Let's see. Apa yang perlu file 2 tahu? Di sini ada the Empress, oh my god. And then the Hierophant. Kenapa aku bilang oh my god tadi? Karena so sorry, the Empress is very sexy. And then the Hierophant di sini. Ya. Apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian? Ayah kalian itu ini literally ada 2 Mayor Arcana ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang emang kalian harus perlu banget tahu gitu. Oh my god, kayak aku tuh nggak mau loh sebenarnya mengatakan hal ini, tapi kenapa itu tiba-tiba kayak ke kepalaku. Tapi aku akan coba untuk ini. Wow, ya di sini ada burung kolibri. Burung kolibri emas, kemudian rambutnya emas. Ini kayak Ariel gitu. Ya, ada kayak Ariel, literally kayak Ariel. Kayak surga ya. Istilahnya surga dunia. The Empress. The Empress is about divine feminine energy. And then the Hierophant itu adalah tentang keyakinan, tentang agama, tentang education, tentang boundaries, tentang tradisi. Jadi apa yang perlu kalian tahu ini tentang mungkin sudah jadi tradisi. Ada sesuatu hal ya, jadi ataupun kebiasaan ataupun tradisi orang yang mampu itu antara dia menggunakan uangnya itu untuk belajar atau dia menggunakan uangnya untuk mendapatkan uang lagi. Ya, jadi sudah menjadi tradisi bahwa
orang yang punya uang, orang yang mampu gitu ya, dia akan menggunakan uangnya itu untuk mendapatkan edukasi yang lebih tinggi supaya uangnya tambah banyak, ataupun dia akan menggunakan uangnya itu untuk mendapatkan uang lagi gitu. Terus di sini juga seperti yang kalian tahu, ada the devil tadi. Ayah kalian mungkin sedang dalam apa ya, tidak punya arah gitu. Jadi dia itu membutuhkan seseorang mentor untuk bisa mengarahkan dia. Aku nggak melihat dia tersesat di sini, cuman seperti oke, di sini kita lihat di hierophant-nya ini matanya tertutup oleh kain ya. Lihat, matanya dia tertutup oleh kain dan dia tuh berjalan dengan buku. Dia berjalan dengan lilin ini ya. Jadi dia penerangannya cuma lilin. Dia bener-bener kayak nggak bisa melihat apapun. Dia berjalan sesuai dengan petunjuk gitu. Ini energinya sangat spiritual. BTW ayah kalian itu yang perlu kalian tahu adalah energinya dia sangat spiritual. Bukan berarti sangat spiritual di sini dia adalah orang yang agamis. Bukan berarti ya mungkin dia adalah orang yang agamis, tetapi energi dia yang sangat spiritual ini menarik abundance, menarik banyak rezeki, menarik banyak kelimpahan seperti itu. Dan menarik banyak wanita yang tertarik sama dia. Kemudian yang perlu kalian tahu untuk ayah kalian di sini adalah wow. Di sini aku melihat di Empress ini cukup signifikan ya. Tapi aku bingung cara ngejelasinnya gitu. Kayak wait. Oke, guys, untuk file 2, untuk ayah kalian yang mungkin dia itu suka selingkuh, dia itu suka tidur sama perempuan lain, seperti itu ya. Satu hal yang bisa menutup mata dia, ataupun yang bisa membuat dia benar-benar sadar, itu adalah agama. Boundaries dari agama. Jadi, kalian bisa temukan mentor untuk ayah kalian, mentor agama, ataupun mentor spiritual lainnya, supaya dia itu diarahkan menjadi lebih baik gitu. Jadi dia akan berhenti melakukan perselingkuhan lagi ya, dengan cara ditutup matanya tadi ya, dan biarkan semesta yang mengarahkan dia gitu. Intinya seperti itu. Gini, kan di hierophant ini kan di hierophant ini sudah menutup mata. Dia hanya melihat menggunakan lilin. Dan dia hanya membaca melalui buku ataupun dibacakan, ya kan? Jadi penglihatan dia cukup minim. Nah, tapi di Empress di sini kita lihat dia sangat mempesona gitu. Dia sangat mempesona, seperti sesuatu hal yang tidak pernah dia temui ataupun tidak pernah dia dapatkan sebelumnya gitu. And then the Empress di sini itu adalah seorang wanita yang very nurturing, seorang wanita yang sangat peduli gitu.
Jadi ayah kalian di sini kayak membutuhkan seorang wanita yang sangat peduli untuk bisa mengarahkan dia. Karena dia minim penglihatan. Di sini minim penglihatan itu dalam artian dia bukan benar-benar nggak bisa melihat, bukan, tapi seperti tentang arah, tentang ini bagaimana dan sebagainya. Dia tuh perlu seseorang yang benar-benar memberitahu gitu, karena dia cukup minim dalam pengetahuan hal tersebut, seperti itu. Oke, itu yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian. Wow, ada B di sini. Wow, mungkin B. This is a B. Lebah madu ya. Oh my god, it's so cute. Mungkin signifikan untuk kalian. Wow, oke. Okay. So, mari kita advice. Oh, tadi ayah ya barusan. Ya, ayah. Kemudian kita ke ibu. Aku hampir aja mau kayak langsung advice gitu. Karena ini udah 41 menit banget. Oke, satu mungkin signifikan untuk kalian. Ya, apa yang perlu kalian tahu tentang ibu dari pile 2 semesta? Apa yang perlu pile 2 ketahui tentang ibu mereka? Let's go. Aku tuh kadang bingung ya, orang baca tarot itu kenapa bisa secepat itu. Dia nge-rap, nggak tahu. Kita akan lihat B. Ini warnanya kuning ya, dan dia adalah lebah madu. Wow, ada yang manis guys. Ada yang manis atau wanginya tuh harum gitu. Apa yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian? Di sini ada Ten of Pentacles and then Ten of Air. 10 10 mungkin signifikan, angka signifikan untuk kalian. Di sini itu mengenai ya, apa yang perlu kalian ketahui tentang ibu kalian adalah ibu kalian itu dulunya itu orang kaya, literally dia itu orang kaya banget, kayak dipandang gitu, sampai mungkin ada salah satu anggota keluarga yang meninggal gitu. Jadi mungkin pada saat itu mulailah kesulitan dalam hal keuangan. Kemudian di sini Ten of Earth itu juga berarti tentang dia itu pernah bekerja ataupun ya dia itu pernah bekerja ataupun membantu jadi asisten orang yang lumayan berada gitu, orang kaya banget. Kenapa aku bilang banget? Nget. Ini orang kaya lah gitu. Dan dia itu pernah dia itu suka berbagi. Jadi keluarganya itu banyak, ataupun di sekitar kalangan pertemanan dia itu dia adalah orang yang cukup peduli dengan orang lain. Kemudian apa yang perlu kalian ketahui di sini, ibu kalian itu meninggalkan legasi untuk kalian. Oh, ya, ibu kalian itu meninggalkan legasi untuk kalian tentang warisan keuangan gitu ya. Ketika dia meninggal, asuransi ya, asuransi jiwa. Coba nanti tanyain. Tapi kalau misalnya emang bener gitu ya, ibu kalian literally kayak peduli banget sama kalian gitu. Dia meninggalkan asuransi jiwa
untuk kalian. Tapi satu hal, habis kalian nonton video ini, kalian tanyakan kepada ibu kalian kalau memang itu benar, bersyukur. Bersyukur dan jangan lakukan apapun karena sebenarnya gini, banyak banget ya kejahatan asuransi saat ini gitu. Kalau kata aku mah kalian diem aja ya, diem aja. Dapat uang itu untuk dari kerja, ya. Dapat uang dari kerja, dapat uang bukan dengan membunuh orang lain, apalagi ibu kalian gitu ya. Dosa durhaka. Awas saja. Oke, terus apa yang perlu kalian ketahui tentang ibu kalian di sini itu tadi ya, warisannya itu asuransi sepertinya, ataupun di sini ada properti gitu yang diatasnamakan kalian ketika beliaunya meninggal. Jadi bisa nggak ya kayak gitu? Kayaknya bisa deh. Kemudian di sini apa yang perlu kalian ketahui? Dia menyebar kebaikan. Jadi dia menyebar kebaikan ke orang lain dan lain sebagainya, supaya kalau misalnya dia meninggal itu kebaikan-kebaikan yang dia sebar kepada orang lain itu akan mengarah ke kalian. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan mengarah ke kalian di dunia. Kemudian ini tentang juga ada arisan ataupun kayak orang mantenan gitu ya. Mantenan itu pernikahan gitu. Kan orang nyumbang ya kan. Nah, dia tuh banyak nyumbang loh. Dia nyumbangnya tuh nggak sedikit guys ya. Jadi itu tuh akan menjadi salah satu tabungan kalian ketika menikah juga nanti. Kemudian di sini kita lihat ada Earth dan juga Air dan juga 10-10. 10-10 itu tentang ending ya. Oke. Mungkin kalian nggak tahu, tapi sebenarnya aku lihat waktu kalian dengan ibu kalian masih cukup banyak sebenarnya. Cuman ibu kalian ini ada membawa genetik dari orang tuanya gitu. Dan genetik ini itu bisa menyebabkan kanker ataupun bisa menyebabkan ibu kalian meninggal cepat dan lain sebagainya gitu. Dan karena genetik itu, dia itu punya banyak persiapan buat kalian gitu. Dan juga apa yang perlu kalian tahu di sini, sebenarnya Ten of Air itu literally kayak kegagalan, kekalahan, endings. Sebenarnya Ten itu ending sih, tapi the Ten of Earth di sini tuh beda dari Ten of Earth yang lain ya. Ten of Earth sama aja kayak Ten of Pentacles, tapi dia beda dari Ten of Pentacles yang lain. Dia lebih kepada kayak sesuatu hal yang berlebihan. Apa yang perlu kalian tahu? Oke. Surat wasiat. Bahkan di sini dia udah menyiapkan surat wasiat loh. Literally surat wasiat. Kalau misalnya dia meninggal, ini untuk siapa, warisan ini untuk anaknya yang mana dan lain sebagainya. Dia udah nyiapin. Ya, dia udah nyiapin surat-surat itu gitu. Wow. Karena dia di sini kayak nggak tahu meninggalnya kapan, ya kan? Bakal hidup sampai kapan gitu. Aku nggak tahu gimana perasaan kalian ketika ngedenger ini, tapi kalau literally kalau itu benar-benar mama aku ya, kalau itu mama aku gitu, aku kan kayak mama sila mama please lah gitu. Terus aku akan kayak okay, that's good, itu bagus, itu kayak kita kayak kepedulian ibu kita terhadap anak-anaknya gitu, itu bagus, sangat bagus. Tapi pikirannya panjang banget. Maksud aku kayak
itu juga bukan sesuatu hal yang aneh juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya ya orang Chinese ya, mereka itu memang seperti itu gitu. Jadi kayak supaya kekayaannya itu 7 turunan, itu mereka punya asuransi. Jadi itulah pentingnya asuransi. Supaya supaya gini, orang tua mereka kaya sekarang ya. Kalian hidup dengan orang tua kalian yang pendapatannya lumayan gitu. Jadi mereka juga tidak mau ketika anak-anaknya itu jatuh melarat. Mereka juga nggak mau anak-anaknya melarat gitu loh. Jadi supaya anak-anaknya tidak melarat, mereka kayak punya punya asuransi gitu. Punya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, punya banyak inheritance, punya banyak legacy gitu. Jadi kita akan lihat the last card, advice kalian untuk keluarga, untuk hubungan kalian dengan orang tua kalian adalah untuk pile 2 semesta, advice untuk untuk hubungan pile 2 dengan orang tuanya. Let's see. Di sini ada the moon and then 3 of fire. Kita lihat di sini. Advice untuk hubungan kalian dengan keluarga kalian adalah the moon itu bercerita tentang sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang disembunyikan, suatu misteri, suatu kedalaman emosional, sesuatu hal yang tidak disadari. Banyak yang kalian tidak sadari tentang orang tua kalian. Banyak banget hal yang tidak bisa terungkap ataupun emang benar-benar terungkapkan gitu. Banyak kebohongan yang orang tua kalian buat untuk kebaikan diri kalian juga. Sebenarnya egois gak sih? Kayak, oke, orang tua aku berbohong ke aku, ataupun ke orang lain gitu ya, untuk diriku gitu. The Three of Fire di sini kalau The Tree of Fire di sini itu tentang nobility ya, tentang seseorang yang mendapatkan recognition, ya, seseorang yang akhirnya mendapatkan recognition ataupun kesempatan bagus dan juga kayak disetujui oleh sang ratu gitu kan. Ini adalah sesuatu hal yang sudah ditunggu begitu lama, ya begitu lama. Aku melihatnya, and then wait, aku kesulitan untuk menangkap maksudnya. Oke, di sini nggak ada advice sepertinya. Cuman kalian perlu tahu hubungan kalian dengan orang tua kalian itu tak terbatas. Suatu hal yang dalam karena DNA, ya kan? DNA itu yang akan menurun kepada kalian juga gitu. Keburukan, kebaikan, kecerdasan, kebiasaan. Walaupun kalian tuh kayak aku nggak mau gitu, ataupun kayak mencari pengobatan sana sih dan lain sebagainya, ya mungkin itu bisa akan ada di masa depan ya, kalian akan mendapatkannya di masa depan. Tapi satu hal, itu ada, itu akan tetap ada gitu, itu akan menurun juga ke kalian sebagai anaknya, karena itu istilahnya aku lihatnya DNA. Aku rasanya istilahnya kayak sesuatu hal yang nggak kalian sadari. Mungkin saat ini itu belum terjadi pada diri kalian, tapi di masa depan iya, of course gitu. Karena ada pertumbuhan ya. Karena
energi kalian itu saling mengikat satu sama lain, saling berdekatan. Kayak udahlah DNA tuh gini kan, ya kan. Jadi kayak emang nggak bisa lepas gitu. Mantan ayah tuh nggak ada, mantan ibu nggak ada, mantan anak juga nggak ada, mantan suami, mantan istri, ya maksudnya tuh gitu. Jadi apapun yang akan terjadi kepada kalian di masa depan, terimalah itu sebagai suatu gift, hadiah, peninggalan gitu. Terimalah sebagai peninggalan, baiknya, buruknya. Dan satu lagi, aku melihat keturunan ya. Jadi kayak mungkin ibu kalian ataupun ayah kalian punya apa, itu diturunkan ke anaknya seperti itu. Uh, oh, kalau kalian mau tahu, ya mungkin ini bisa tentang penglihatan ataupun apapun itu. Oke, okay. Kalau kalian mau tahu rasanya seperti apa orang yang nggak bisa melihat dengan jelas, itu rasanya itu seperti kita bisa merasakan kebahagiaan, cuman kita nggak bisa ngelihat aja gitu. Nggak sepenuhnya hitam, nggak sepenuhnya hitam, kayak ungu ataupun biru gitu, ungu biru gelap gitu. Terus tapi kita bisa ngerasain literally kayak semesta lebih dekat ke kita gitu. Oke, itu aja untuk file 2. Semoga kalian ngerti, dan ya pesan yang tadi ya, itu signifikan banget sih buat yang lihat ini ya. Kayak gak banyak orang juga yang orang tuanya seperti itu. Jadi ambil mana yang resonat dan buang yang tidak sesuai dengan kalian. Jangan ambil semuanya gitu. Karena yang nonton video ini tuh bukan hanya satu orang ya, bukan hanya kalian aja, tapi ada beberapa orang. So, untuk file 3, ya milih Adventure Time Tarot deck. Let's go. Woo! Oke. Okay. Untuk file 3. Kenapa aku cukup bersemangat untuk file 3 ya? Ada apa ini? Aku nggak tahu. Tapi kayak aku rasanya cukup positif. Dan kalian cukup excited mendengar ini. Pengen tahu tentang ini tuh kayak kalian cukup excited pengen tahu tentang ini gitu. File 3. Kita akan lihat bagaimana situasi kalian saat ini dengan orang tua kalian. Untuk file 3. Bagaimana situasi file 3 dengan orang tuanya saat ini. Let's see. Bagaimana situasi file 3 dengan orang tuanya saat ini. Semesta. Di sini ada Ace of Cups and then Death. Oke. Orang tua kalian sudah ada yang meninggal. Ya, meninggal. Udah lama meninggalnya, mungkin 8 tahun, 8 bulan yang lalu, paling lama 8 tahun yang lalu di sini. Bisa jadi 13 tahun yang lalu, ataupun 4 tahun yang lalu, ataupun 4 bulan, 3 bulan, 13 bulan yang lalu, seperti itu. Situasi kalian dengan orang tua kalian saat ini ada yang apa ya, udah nggak sering kontak gitu, kayak kalian berjarak karena pekerjaan, berjarak karena daerah. Jadi kalian mungkin di luar negeri, orang tua kalian di Indonesia, ataupun kalian di Indonesia, orang tua kalian di luar negeri, ataupun kayak daerahnya aja yang beda tapi berjauhan, seperti itu. Kemudian oke, di sini
hubungan kalian dengan orang tua kalian ada perubahan positif. Seperti kayak kalian melihat suatu perubahan positif dari orang tua kalian gitu. Kayak, ih ayahku ataupun ibuku tuh dulu gini ya, sekarang kayak gini ke aku gitu. Kayak aku, seneng banget gitu. Terus kayak, Eight of Cup itu tentang action. And then tentang sesuatu hal, oke. Mungkin gini ya, ada beberapa kalian juga yang kayak meninggalkan orang tua kalian karena tidak disetujui menikah dengan si ini gitu, karena tidak disetujui bekerja seperti ini ataupun menjadi seperti ini, menjadi berbeda ataupun apapun itu, akhirnya kalian crash dengan orang tua kalian, and then kalian pisah dengan mereka, dan kalian meninggalkan mereka. It's kind of like just ending aja, kayak hubungannya putus aja gitu. Tapi akhir-akhir ini seperti hubungan kalian mulai membaik dengan orang tua kalian. Energetic fields ataupun immaterial fields juga. Maupun ataupun. Kemudian di sini ya itu tadi. Energi pile 3, hubungan mereka dengan orang tua mereka, semesta. Oke, pile 3 sekarang kita lihat bagaimana apa yang kalian perlu ketahui tentang ayah kalian. What you need to know about your dad, your father, your abi, siapa itu kalian panggilannya. Lihat apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian. Mungkin informasi ini bermanfaat untuk kalian. Apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian? Let's see. Well, 3, apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian? Di sini ada 10 of Swords and 5 of Wands. Ayah kalian tuh marah gitu. Karena akhir hubungan. Karena kayak hubungannya dengan kalian tuh berakhir tuh dia tuh marah banget. Dia tuh kayak nggak rela gitu. Anaknya dibawa orang yang seperti ini, ataupun dia benar-benar gak rela. Dan dia tuh merasa berkompetisi dengan si suami kamu. Kalau kamu yang nonton cewek di sini, kalau kamu yang nonton cowok di sini, dia merasa bahwa dia tuh berkompetisi sama kamu. Aku nggak tahu berkompetisinya tentang apa ya, tapi lebih tepatnya kayak dia nggak bisa membiarkan hal ini gitu loh. Dia tuh kayak bener-bener kayak nggak bisa membiarkan hal ini gitu. Masa sih keluarga harus seperti ini gitu kan. Dan dia berusaha untuk mencari solusi dari hal tersebut. Di sini kita lihat ya, di sini 10 of Swords-nya tuh seperti ini, dan 5 of Wands-nya tuh seperti ini. Literally kayak dia tuh 10 of Swords, dia tuh kayak enak-enakan, kayak nyaman aja, ya nggak sih? Nyaman aja, dia mentalnya kuat. Nah, dan di sini 5 of Wands juga seperti ini. Jadi gini, tentang ego. Ayah kalian tuh egonya lumayan gede. Jadi kalau misalnya ada ini tadi ada juga yang ini energinya beda sama yang tadi ya. Ada juga yang kayak oke gitu. Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, keluar aja sana gitu. Jadi kayak nggak akan mungkin ngechat kalian duluan, atau nggak akan mungkin kayak nyapa duluan seperti itu. Karena ego dia lumayan besar gitu untuk bisa mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya gitu. Oke, dia di sini tahan, diem-dieman sama kalian. Itu tahan banget gitu. Tipenya itu yang kayak tahan banget dan tahan banting juga. Dia adalah tipe yang sangat tahan banting. Dia gini, dia tipe yang kalau berargumen itu pengennya menang lah gitu. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang bacaan ini
mungkin adalah suatu hal yang mengkonfirmasi apa yang sudah kalian ketahui tentang ayah kalian ya, sepertinya gitu. I burp. So yeah, this is the confirmation. Um, what you need to know about your dad di sini? Mentalnya kuat banget btw. Dan dia adalah seorang yang sangat keras gitu. Keras dalam artian dia dulu pernah mungkin diperlakukan yang lumayan buruk di dalam lingkungan dia, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan in general. Dan hal itu tuh membuat dia itu sangat keras gitu terhadap orang terdekatnya, terhadap dirinya sendiri bahkan. Jadi istilahnya apa ya, dia itu very masculine energi yang very action oriented gitu. Jadi kalian akan tahu, literally tahu kalau ayah kalian benar-benar marah. Kalian akan tahu kalau misalnya dia nggak suka sama kalian, nggak suka sama orang. Intinya dia bukan tipe orang yang mudah dalam berkompromi gitu. Jadi dia nggak akan berkompromi, dia nggak akan mudah menyerah, dan dia nggak akan mudah berkompromi. Karena menurut dia apa yang sudah menjadi keputusan itu adalah ending. Istilah ke ending dari keputusan itu sebelum dia membuat suatu keputusan. Di sini ada energi juga kayak dia itu masih nggak percaya kalau keadaannya seperti ini gitu. Apa yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian juga di sini? Kita lihat di sini Five of Wands itu giginya, giginya dia nggak ada ya. Jadi gini, dia tuh karena gini, dia tuh udah bekerja keras, banting tulang. Kita lihat pakaian dia, nih ya, sampai gigi dia rontok, rambut dia lihat kayak nggak rapi, gondrong, nggak dipotong gitu ya. Bahkan di sini dia cuman pakai selimut doang gitu. Jadi sebenarnya gini, dia tuh udah bekerja keras gitu, literally kerja keras untuk bisa seperti ini seperti itu demi keluarganya, demi anak-anaknya gitu. Tapi istrinya, anak-anaknya tidak patuh kepada dia seperti itu ya. Jadi istilahnya dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah kepala keluarga gitu. Kenapa dia berakting seperti itu? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah kepala keluarga dan dia adalah pemimpin keluarga, seharusnya seperti ini dan seperti ini gitu. Itu yang perlu kalian tahu tentang ayah kalian. Oke. Untuk pile 3, selanjutnya apa yang perlu kalian ketahui tentang ibu kalian? What you need to know about your mother? Pile 3. Pile 3, what you need to know about your mother? Your mother. Let's see. What you need to know about your mother? Pile 3. What you need to know about your mother? Apa yang perlu diketahui tentang ibu dia? Four of Wands and then the Magician. Four of Wands and then the Magician. Wow. Di sini yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian adalah 11-11 mungkin signifikan, 9-9 mungkin signifikan, 09-09 dia adalah orang yang sangat beruntung. Jadi gini, hati-hati ya. Hati-hati kalau ibu kalian ngomong apa dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi kenyataan loh. Jadi hati-hati. Jadi dia adalah seseorang yang membawa keberuntungan, ataupun dia di sini itu bisa memanifestasikan sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi. Jadi hati-hatilah dengan apa yang dia sampaikan atau apa yang dia
katakan mungkin itu yang terbaik untuk kamu. So dia udah tahu sebelum hal itu terjadi gitu. Jadi dia itu orang yang punya feeling yang tajam gitu, intuisi yang tajam kayak gitu. Kemudian di sini Four of Wands kita lihat ini kayak kalau di kartu ini ya itu kayak orang tua itu, bapak-bapak yang udah kakek-kakek, bapak-bapak yang udah kakek-kakek gitu. Terus dia kayak menikah. Intinya terus semua orang kayak bahagia dan lain sebagainya. Oke. Di sini aku melihat positive vibes. Oke, apapun yang kalian peroleh, itu dia tuh selalu bahagia untuk kalian. Dia tuh sering banget ngedoain kalian, bahkan setiap hari ya, setiap hari dia sholat, dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, dia sembahyang, dia tuh selalu mendoakan kalian yang terbaik gitu. Dan dia sangat bahagia ketika doa dia terkabul. Dan ada beberapa doa dia tentang kalian yang juga terkabul. Mungkin kalian bisa tanyakan kepada ibu kalian gitu, doa yang mana gitu. Dan ya, terus di sini apa yang berkaitan tentang ibu kalian itu dia itu mastering. Dia itu very skilled, dia sangat skilled tentang manifestation. Dia sangat skill terhadap hal tersebut. Kalian bisa tanya kepada ibu kalian gimana caranya dia memanifestasikan. Mungkin gini, ayah kalian itu hasil manifestasi dia gitu. Jadi intinya dia good at manifesting. Setiap apa yang dia inginkan itu istilahnya kayak muncul, terkabul aja gitu loh. Jadi dia itu udah biasa terhadap hal tersebut gitu. Wait, apalagi? Four of Wands di sini untuk pile 3. Mungkin ayah kalian lebih tua dari ibu kalian jauh. Ya. Dia itu sangat mencintai ayah kalian loh, gitu. Kayak ibu kalian itu sangat mencintai ayah kalian. Dia sangat mencintainya. Dan gini, ibu kalian bangga sama kalian. Nah ya, ibu kalian sangat bangga terhadap kalian. Dia berharap yang terbaik untuk kalian. Dia selalu mendoakan kalian. Itu yang perlu kalian tahu tentang ibu kalian. Oke. Semesta untuk pile 3, advice untuk pile 3, untuk hubungan pile 3 dengan orang tuanya. Untuk hubungan pile 3 dengan orang tuanya, let's see. Hubungan pile 3 dengan orang tuanya, untuk hubungan pile 3 dengan orang tuanya, kita lihat advice untuk pile 3, hubungan pile 3 dengan orang tuanya. Di sini ada the Hierophant and the World. Oke, wow. Aku melihat seperti semuanya itu berjalan dengan baik ketika kalian yakin, ketika ada keyakinan di sini. Agama itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk hubungan kalian dengan orang tua kalian. Walaupun kalian mungkin tadi ya energinya kayak sedang tidak berkomunikasi, sedang marahan, konflik ataupun apapun itu, agama itu bisa menjadi salah satu fondasi yang kuat untuk hubungan kalian dengan orang tua kalian. Kemudian
cepat atau lambat, kalian akan mengetahui kenapa situasinya seperti ini. Kalian akan belajar dari situasi itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Orang tua kalian juga akan belajar dari situasi tersebut, kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Intinya, semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi, it's kind of like resolve itself gitu. Resolve itself, terselesaikan secara sendiri gitu. Yeah, success in its way. Kesuksesan, kebahagiaan, ada completion. Kalian bisa melihat orang tua kalian lagi ketika your education is complete, apapun itu saat ini. Aku nggak tahu, tapi saya kayak your education is complete, your education ataupun bekal telah selesai. Apa yang orang tua kalian berikan kepada kalian itu telah selesai, ataupun bekal untuk kalian itu telah selesai. Sekarang gilirannya kalian untuk memberi. Di Hierophant, sebenarnya the world itu bisa kartu pernikahan or recognition kayak gitu ya. And then the Hierophant bisa juga tentang kartu commitment and recognition. Oke, so mungkin itu aja. Apa lagi yang aku dapat? Advice untuk file 3. Oke, kalian ini tuh DNA ya. Oke, kita juga bahas DNA tadi di file 2. Ini DNA. Polusi suara. Selain DNA, maksud DNA di sini itu adalah tradisi. Ya, akan ada waktunya kalian akan bertemu lagi karena tradisi gitu loh. Karena tradisi. Dan pada saat itu, hargailah mereka sebagaimana mereka telah nanti mereka bakal luluh juga gitu loh. Kayak mereka nanti bakal lulus juga kok gitu. Oke, ya itu aja untuk file 3. Thank you. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau nggak resonate, jangan dipaksain ya. Kalian bisa milih file yang lain gitu. So, bye.